Ini adalah makam Kanjeng Ratu Amangkurat atau yang populer dipanggil atau disebut dengan Roro Oyi. Nayatruna dan Yudhakarti bergegas mencari wanita yang layak menjadi pengganti Ratu Malang, istri Sunan Amangkurat Agung yang meninggal, berbekal petunjuk raja untuk mencari daerah yang mempunyai tanah air yang berbau harum. Mereka berdua bergegas meninggalkan istana. Kedua abdi itu akhirnya menemukan seorang gadis cantik yang masih kecil, putri dari Demang Mangunjaya Maun yang berada di Kalimas, Surabaya. Gadis yang bernama Rarahoyi Rorooi ini kemudian diboyong ke Mataram dan dipersembahkan kepada Sang Nata. Sesampainya di Mataram, kedua abdi itu singgah di tempatnya Bayu Wirareja, dan selanjutnya Wirareja mengantarkan Rorooi ke istana Pleret, karena dinilai masih terlalu beliau Sunan Amangkurat menitipkan gadis Surabaya itu di tempat Wirareja hingga saat akil balik akan diambil sebagai istri raja. Waktu berjalan, pada suatu hari Pangeran Tejaningrat atau Adipati Anom yang merupakan putra Amangkurat Agung singgah di rumah Wirarejan menemui seorang gadis cantik berkulit putih yang sangat menawan hatinya. Adipati Anom jatuh hati dan menanyakan kepada Wirareja siapa gadis yang berada di rumahnya itu. Setelah tahu bahwa gadis yang memikat hati Adipati Anom itu ternyata calon istri ayahnya, sedih hati sang pangeran dan mengurung diri di kamarnya. Sang kakek, yaitu Pangeran Pekik Sumberlain, menyebut Pangeran Purbaya karena sosok Pangeran Pekik sudah meninggal pada tahun 1659, merasa kasihan dan membantu cucunya untuk bisa memiliki dambaan hatinya itu. Dipinanglah Raraoyi di Wirarejan dan meyakinkan bahwa semua akan ditanggung oleh Pangeran Pekik dan keluarganya sebagai mertua Sang Nata. Pada akhirnya Wirareja pun menyerahkan Raraoyi kepada Adipati Anom untuk dibawa dan dinikahi. Pada suatu kesempatan Sunan Amangkurat meminta Raraoyi untuk diantar ke istana sesuai rencana awal. Tetapi betapa murkanya saat mengetahui bahwa sang gadis tersebut sudah dibawa oleh putranya sendiri. Wirareja dibuang ke Ponorogo dan konon dibunuh di perjalanan beserta keluarganya. Dan Pangeran Pekik sekeluarga dihukum mati sebagai akibat dari upaya menentang kehendak raja. Notabene mempunyai hubungan menantu dan mertua. Versi lain ada cerita terbunuhnya Pangeran Pekik karena fitnah akan adanya upaya memberontak kepada Amangkurat ditiupkan oleh Pangeran Giri. Dalam posisi tersebut Adipati Anom diberi pilihan yang tidak menguntungkan sama sekali, memilih menikah dengan Raraoyi dan meninggalkan tahta putra mahkota atau membunuh pujaan hatinya di depan sang raja. Ini adalah makam Kanjeng Ratu Amangkurat atau yang populer dipanggil atau disebut dengan Roro Oyi. Pilihan Adipati Anom akhirnya lebih memilih membunuh Raraoyi dengan menghujamkan keris ke tubuh sang pujaan hati. Berada di pangkuannya di depan ayahnya, tangis pecah di istana menandai tewasnya gadis yang tersandera perebutan cinta ayah dan anak berakhir tragis ini. Selanjutnya Raraoyi atau dikenal dengan nama nisan Kanjeng Ratu Mangkurat bersemayam di lembah Banyu Sumurup, tempat di mana terkubur para anggota keluarga Istandek menentang kehendak raja atau kaum Ngrama.